Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfiah Nur Aulia dengan NIM 2020253125 dari kelas E Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data kuantitatif. Modul ini berisi materi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian dengan analisa data kuantitatif. Di sini saya akan bahas dimulai dari bagaimana cara pengumpulan data sampai jenis-jenis data berdasarkan analisisnya. Nanti ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Kita mulai dari pengumpulan data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data biasa berupa angka, huruf, suara maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Kemudian, jenis data menurut cara memperolehnya. Ada dua jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau respondennya, itu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan responden melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih contoh konkret dari data primer dan data sekunder itu? Misalnya begini, ketika kita ingin meneliti, kita harus menentukan data apa yang akan kita gunakan. Misal kita akan menggunakan data yang sudah tersedia di internet. Apakah data itu termasuk data primer atau sekunder? Data primer itu yang bagaimana? Data primer itu misalnya begini. Saya sedang meneliti dari suatu proses di dalam komputer saya ketika menjalankan program yang sangat berat. Nah, program yang sangat berat itu akan saya bandingkan dengan program yang lain, tetapi spesifikasi komputernya sama. Maka di situ kita menggali data berdasarkan proses atau fakta yang sedang terjadi. Itu termasuk data primer. Data primer jika berkaitan dengan suatu instansi, dengan suatu objek berupa individu atau manusia, itu dengan teknik wawancara. Misalnya kita harus memiliki instrumen dalam teknik wawancara. Instrumennya misalnya kita memerlukan suatu daftar pertanyaan. Kemudian jika misalkan kita tidak melakukan interview, kita melakukan misalnya menggunakan kuesioner. Hasil dari kuesioner kita olah. Nah, hasil dari kuesioner dan media kuesioner tersebut itu merupakan data primer.
Kemudian jenis data berdasarkan sumber data. Ada dua jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama yaitu data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Yang kedua data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Ada dua klasifikasi data berdasarkan jenis datanya, yaitu yang pertama data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa MTI, dan lain-lain. Yang kedua data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain. Kemudian pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Ada dua pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interview tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Kemudian jenis data menurut waktu pengumpulannya. Ada dua jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama data cross section. Data cross section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain sebagainya. Yang kedua data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Selanjutnya metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Cocok untuk perilaku nonverbal. 2. Lingkungan alami. 3. Analisis longitudinal. Kemudian kelemahan metode observasi. Sementara itu, observasi juga memiliki beberapa kelemahan. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kurang terkendali atau lack of control. Yang kedua, sulit dikuantifikasikan. Yang ketiga, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan. Yang keempat, ukuran sampel kecil. Kemudian tabulasi data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah, kadangkala dapat dibentuk hipotesis baru. Apabila ini terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru. Data biasa didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita
mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode yang kita pilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada agar menampilkan hasil yang ingin kita ungkapkan. Data tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ada dua cara yang biasa digunakan oleh seseorang untuk menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama adalah memberikan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar, dan cara yang kedua adalah menyajikan grafik. Sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Di samping lebih menarik dari segi warna dan bentuknya, dalam banyak hal penggunaan grafik juga lebih informatif. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel bisa disajikan dalam beberapa arah, antara lain tabel satu arah atau one way table, yaitu tabel yang hanya memuat satu keterangan saja. Tabel dua arah atau two way table ialah tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berbeda, dan tabel tiga arah atau three way table ialah tabel yang menunjukkan pada tiga hal yang berbeda. Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam mengambil kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik, antara lain grafik garis atau line chart, grafik batang atau bar chart, grafik lingkaran atau pie chart, grafik gambar atau pictogram, dan lain sebagainya. Nah, ini alur analisis data. Ada tabulasi data, yang di dalam tabulasi data ada coding, scoring, lalu pemeriksaan data, lalu ada analisa metode penelitian. Di dalam analisa metode penelitian ini ada jenis permasalahan penelitian dan jenis dan karakteristik data, lalu informasi akurat yang relevan dan valid. Kemudian grafik histogram, grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi empat atau berbentuk balok atau bar, sehingga histogram disebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Z menggambarkan variabel dependen berupa distribusi frekuensi. Ini merupakan contoh histogram frekuensi untuk nilai ujian statistik. Kemudian grafik poligon. Frekuensi poligon dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Sumbu X merupakan data frekuensi atau diambil dari interview kelas yang diwakili nilai tengah, sedangkan sumbu Z merupakan frekuensi poligon. Grafik poligon dimulai dari nilai frekuensi sama dengan 0 pada suatu interval yang lebih kecil dari titik tengah kelas terkecil pada sumbu horizontal, sumbu X. Kemudian dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis dan berakhir pada nilai frekuensi sama dengan 0 pada suatu interval lebih besar dari titik tengah kelas terbesar pada sumbu X. Ini yaitu gambar contoh grafik poligon frekuensi untuk nilai ujian statistik. Kemudian grafik batang dan ogive. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat. Dapat digunakan mean, median, maupun mode yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi, serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogive merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Ini merupakan contoh gambar dari grafik batang frekuensi untuk nilai ujian statistik. Nah, selanjutnya mean. Mean atau rata-rata hitung dapat dicari dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Rumus untuk mencari mean yaitu mean sama dengan sigma xi dibagi n. Contoh, data dari suatu kelas 2, 8, 3, 4, 1. Rata-rata sampel 2 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 dibagi n. N-nya jumlah dari ini, jumlah dari data dari suatu kelas 1,
1, 2, 3, 4, 5, jadi N-nya 5, sama dengan 3,6. Selanjutnya median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Pada gambar 2.2 terlihat bahwa jika distribusi persis sama atau normal atau exactly symmetric, ini berarti mean, median dan modenya sama. Begitu pula sebaliknya, jika distribusi kondong atau skewed, ini berarti ketiga alat ukur yaitu mean, median, dan modenya berbeda. Contoh, data dari sebuah kelas 2, 8, 3, 4, 1, 8. Data diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 8, 8. Nilai tengahnya yaitu antara 3 dan 4. Jadi mediannya adalah median sama dengan 3 ditambah 4 dibagi 2. Sama dengan 3,5. Nah, selanjutnya modus atau mode. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar. Menurut Jogianto, tahun 1990, suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut unimodal. Sedangkan yang mempunyai dua modus kemudian yang mempunyai dua modus disebut bimodal. Sedangkan yang mempunyai modus lebih dari 2 disebut multimodal. Contoh, data 5, 15, 15, 15, 1, 5, 15, 18, 25 mempunyai nilai sebuah modus yaitu 15 disebut unimodal. Data 5, 15, 15, 25, 25, 30, 40 mempunyai nilai modus 15 dan 25 disebut bimodal. Kemudian distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Ini ada mode, median, mean. Ini yaitu gambar distribusi frekuensi berdasarkan nilai titik tengah. Kemudian letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda seperti tampak pada gambar 6. Pada dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk distribusi kecondongan atau skewed, baik distribusi yang condong negatif atau negatively skewed distribution, dan distribusi yang condong positif, positively skewed. Dan yang kedua, bentuk distribusi normal atau symmetric distribution. Distribusi kecondongan atau skewness merupakan hasil dari pengukuran data untuk menentukan posisi relatif dari mean, median, dan mode. Bila bentuknya distribusi normal atau symmetrical, maka posisi mean sama dengan median sama dengan mode. Bila distribusi condong ke kanan atau distribution skewed right, maka median berada di antara mode dan mean, dan mode lebih kecil dari mean. Bila distribusi condong ke kiri atau distribution skewed left, maka median berada di antara mode dan mean, dan mode lebih besar daripada mean. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 6. Nah, kemudian berbagai macam bentuk distribusi frekuensi. Ini ada negatively skewed distribution, systematic distribution atau not skewed, atau positively skewed distribution. Ini yaitu gambar berbagai macam bentuk distribusi frekuensi. Kemudian prosedur penggunaan tabel dan grafik. Berikut ini merupakan bagian data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat digunakan dalam pembuatan tabel dan grafik. Ada dua data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif mencakup metode tabel dan metode grafik. Dalam metode tabel ada distribusi frekuensi, ada distribusi frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, dan tabulasi silang. Di dalam metode grafik ada Picard, ada bar graph. Kemudian data kuantitatif. Di dalam data kuantitatif terdapat metode tabel dan metode grafik. Di dalam metode
Di dalam metode tabel data kuantitatif ada distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, diagram batang atau daun, tabulasi silang. Lalu kemudian metode grafik di dalam data kuantitatif ada dot plot, histogram, ogive, diagram scatter. Ini merupakan gambar dari prosedur penggunaan tabel dan grafik. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.